Lupain. Nggak jelas lu. Ya udah, gue mau ke pasar dulu ya. Ntar dulu aku ganti celana dulu. Nggak usah, gue sendiri aja. Tumben. Nggak apa-apa, gue juga bisa kok sendiri. Ya tapi tumben. Gua mau belajar mandiri. Seriusan ini? Ya serius. Ya udah. Hati-hati ya sayang. Iya, ya udah ya, Dok. Oh, iya. Keheningan malam itu seketika pecah ketika Bapak datang dengan napas terengah-engah dan wajah yang dipenuhi oleh kepanikan luar biasa. Beliau langsung mencecar Aldo tentang keberadaan tusuk konde mistis yang selama ini disimpan dengan rapi di bawah bantal tidurnya. Rasa penasaran Aldo membumbung tinggi melihat reaksi Bapak yang begitu ketakutan. Sebab selama memegang benda pusaka tersebut, kehidupan ekonominya bersama Dinda justru membaik drastis. Berbagai rezeki nomplok seolah terus berdatangan tanpa henti, memberikan kemewahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, Bapak dengan tegas memperingatkan bahwa uang melimpah tidak akan ada artinya jika keselamatan Bisma, anak mereka, menjadi taruhannya. Keadaan semakin genting karena rumor tentang kutukan benda tersebut mulai terbukti kebenarannya secara perlahan tapi pasti. Akhirnya, dengan berat hati namun demi keselamatan sang buah hati, Aldo menyetujui keputusan untuk segera membuang dan mengembalikan benda pusaka itu ke tempat asalnya. Di balik keputusan tersebut, Bapak membagikan sebuah cerita mengerikan yang baru saja beliau dengar dari Pak Haji saat menghadiri acara pengajian warga. Cerita tersebut mengisahkan tentang satu keluarga di masa lalu yang mendadak bergelimang harta setelah menemukan sebuah benda pusaka yang serupa. Namun, kenikmatan duniawi itu tidak bertahan lama karena malapetaka besar segera menyusul. Diawali dari anak mereka yang mendadak menderita panas tinggi. Penyakit misterius itu tidak hanya merenggut kesehatan sang anak, tetapi juga mengubah kepribadiannya secara drastis hingga tumbuh menjadi seorang psikopat yang sangat berbahaya. Bapak merasa sangat khawatir jika pola kejadian kelam masa lalu itu akan terulang kembali pada Bisma kecil yang masih polos. Walaupun Aldo sempat meragukan keterkaitan antara cerita Pak Haji dengan benda di tangannya, rasa takut akan bahaya nyata yang mengintai keselamatan anaknya mengalahkan segala keraguan yang ada di dalam hatinya. Sebelum berangkat mengembalikan tusuk konde, Aldo berjalan menuju dapur rumahnya untuk mengambil kunci sepeda motor yang biasa ia gunakan. Tanpa diduga, Dinda tiba-tiba muncul dari kegelapan sudut ruangan dengan tatapan mata yang sangat dingin, kosong, dan sama sekali tidak mengenakan. Aura di sekitar dapur mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan mengintimidasi, membuat bulu kuduk Aldo berdiri seketika karena merasakan keanehan yang amat luar biasa. Dinda melarang keras Aldo untuk membawa pergi tusuk konde tersebut, menegaskan bahwa benda itu telah membawa keberkahan serta rasa nyaman bagi keluarga mereka. Nada bicaranya terdengar begitu asing, jauh berbeda dari karakter sosok istri yang biasa dikenalinya sehari-hari. Konflik batin melanda Aldo saat harus berhadapan dengan situasi yang tidak masuk akal ini di dalam rumahnya sendiri. Rasa cemas dan bingung berkecamuk hebat dalam pikirannya ketika melihat perubahan drastis pada diri wanita yang dicintainya tersebut. Aksi penolakan dari Dinda tidak berhenti hanya pada ucapan keras dan tatapan mata yang penuh amarah semata. Sosok Dinda yang seperti kerasukan setan pemilik tusuk konde tersebut langsung maju menerjang dan mencekik leher Aldo dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam cengkeraman yang begitu kuat dan menyiksa itu, Aldo kesulitan bernapas dan menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah Dinda yang sebenarnya. Berada dalam posisi yang sangat terdesak dan terancam jiwanya, Aldo harus berpikir cepat untuk menyelamatkan diri dari cengkeraman maut tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk berpura-pura menyerah dan berjanji akan menuruti semua kemauan sosok mistis tersebut agar cekikan lehernya dilepaskan. Taktik berpura-pura tunduk itu membuah hasil manis karena sosok misterius itu akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan membiarkan Aldo bernapas lega kembali. Dengan kecerdikan dan kesabarannya, Aldo berhasil meloloskan diri dari bahaya besar yang nyaris merenggut nyawanya di dapur tersebut. Setelah berhasil lolos dari cengkeraman maut di dapur, Aldo segera berlari keluar rumah untuk menemui bapak dan temannya yang sudah menunggu lama. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mereka bertiga langsung bergerak cepat menuju kawasan bangunan rumah tua yang berada tepat di belakang gudang. Tempat terpencil dan terbengkalai itulah lokasi awal di mana Aldo pertama kali menemukan tusuk konde keramat tersebut saat sedang memotong rumput. Suasana di sekitar bangunan tua itu terasa sangat mencekam, dibalut kegelapan malam serta semak belukar yang tumbuh liar mengelilingi area tersebut. Angin malam berembus dingin menusuk tulang, menambah kesan angker pada lokasi yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya itu.
Aldo melangkah ragu namun tetap memberanikan diri demi mengakhiri kejanggalan yang selama ini menyelimuti keluarganya. Mereka tahu bahwa proses pengembalian ini harus segera diselesaikan sebelum ada gangguan lain yang datang menghalangi niat baik mereka malam itu. Prosesi pengembalian tusuk konde pun dimulai dengan atmosfer keputusasaan dan ketakutan yang sangat kental melingkupi ketiga pria tersebut. Bapak menyarankan agar benda pusaka itu dikubur sangat dalam ke dalam tanah untuk memastikan keberadaannya tidak akan pernah ditemukan lagi oleh siapapun. Namun, Aldo yang dibayangi rasa takut akan melanggar aturan gaib menolak usul tersebut dan memilih meletakkannya begitu saja di atas tanah. Keputusan itu diambil sesuai dengan kondisi awal saat ia tidak sengaja menemukan benda mistis itu tergeletak tanpa pemilik. Untuk menangkal pengaruh jahat dan gangguan makhluk halus, Bapak meminta mereka semua memejamkan mata rapat-rapat sambil merapalkan doa-doa keselamatan secara bersama-sama. Bulu kuduk mereka merinding hebat lantaran merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang sedang mengawasi setiap pergerakan mereka dari balik kegelapan.